Halo semuanya, bagaimana keadaan kalian semua? Sehat dan baik-baik saja tentunya ya. Eh, jadi perkenalkan, kami dari DNCC, tepatnya Divisi Data Analis, yang mana ada saya sendiri, Silvio, dan teman saya di sini ada juga Aisyah. Oh, Sebelumnya teman-teman pasti sudah mempelajari mengenai dasar-dasar Python dan explanatory data analis atau disebut juga sebagai EDA. Jadi selanjutnya, kalian akan mempelajari mengenai machine learning. Di sini kami akan membahas dan mengenalkan kepada kalian apa itu machine learning. Jadi pertama-tama, mari kita mulai dari pertanyaan, apa itu machine learning? Next. Jadi, mari kita mulai dari pertanyaan tadi sekali lagi, apa itu machine learning? Machine learning atau disebut juga sebagai pembelajaran mesin adalah salah satu cabang dari AI yang fokus belajar dari data, yaitu fokus pada pengembangan sistem yang mampu belajar secara mandiri tanpa harus berulang kali diprogram oleh manusia. Lalu selanjutnya, kita akan melihat mengenai, nah, ini dia merupakan gambaran dari apa yang saya sebutkan tadi, bahwa machine learning ini adalah merupakan salah satu jenis jenis dari artificial intelligence. Dan bagaimana yang lebih bawah lagi alias deep learning ini, sama seperti machine learning yang menjadi bagian dari AI atau artificial intelligence, deep learning juga merupakan salah satu bentuk dari machine learning. Yang mana deep learning ini akan nantinya kita pelajari di materi selanjutnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai, nah, di sini kita akan membahas mengenai kategori-kategori dalam machine learning, yang mana ada tiga. Yang pertama supervised learning, yang kedua unsupervised learning, dan yang ketiga reinforcement learning. Pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai supervised learning. Apa itu supervised learning? Supervised learning ini adalah teknik pembelajaran mesin, di mana model diajarkan untuk mengidentifikasi pola dalam dataset dengan adanya label atau target yang dicapai. Contohnya klasifikasi, estimasi, atau prediksi. Untuk contoh datasetnya di sini adalah seperti jika kita memprediksi dataset Titanic, di mana di situ ada target atau label, di mana apakah dia merupakan korban atau bukan, berdasarkan data-data yang diberikan. Ada juga menggunakan dataset iris, yang di mana kita memprediksi jenis bunga apakah itu berdasarkan data-data atau fitur yang diberikan. Selanjutnya, berdasarkan contoh ini kita akan membahas mengenai estimasi. Apa yang dimaksud dengan estimasi di sini? Estimasi di sini artinya adalah proses memperkirakan parameter atau model yang paling sesuai untuk data. Yang dalam estimasi ini menggunakan model linear regresi, SFM, dan lain-lain. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai linear regression atau disebut juga tadi sebagai linear regresi. Apa itu linear regresi? Linear regresi ini merupakan metode untuk memodelkan hubungan antara satu variabel input atau feature dan variabel output atau target dengan menggunakan garis lurus. Jika kita menggunakan dataset Titanic tadi, fitur di sini maksudnya adalah data-data baik itu di ruang apa, di tempat mana, masuknya kapan, atau dia tua atau muda, dan outputnya di sini atau target adalah apakah dia selamat atau tidak dalam peristiwa Titanic itu. Lalu, apa tujuan dari regresi linear? Tujuannya adalah untuk menemukan garis satu persamaan yang paling baik menggambarkan hubungan tersebut, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi nilai output berdasarkan nilai inputnya. Mengenai linear regression lebih lanjut lagi, yang mana di sini ada penggambaran dari linear regression, sehingga kita dapat lebih mengetahui bagaimana penggunaannya dan bagaimana cara kerjanya dari linear regression ini. Dalam gambar di samping garis kuning yang ada ini mewakili model regresi linear, sementara titik-titik merah mewakili data-data yang ada untuk hasil regresi terbaik. Garis regresi atau garis kuning yang ada itu harus dekat mungkin dengan semua titik data atau titik-titik merah yang ada. Kita akan membahas mengenai oh, yang kedua, yaitu prediksi, yang akan saya serahkan kepada teman saya Aisyah. oke. Setelah ini
akan menjelaskan yang apa kategori selanjutnya yaitu prediksi. Prediksi itu proses untuk memperkirakan hasil dari data yang belum diketahui. Jadi dari pola yang udah dipelajari sebelumnya, kayak nanti itu bisa memprediksi cuaca, terutama cuaca gitu, kayak apa itu nanti akan ada hujan atau enggak, akan hari ini apa berawan atau gimana gitu. Nah, selanjutnya yaitu dalam prediksi ini ada algoritma namanya XGBoost. Nah, XGBoost ini adalah teknik boosting yang membangun banyak pohon kurusan kecil secara bertahap, di mana setiap pohon baru mencoba memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pohon sebelumnya. Jadi itu uh, kayak bertahap gitu. Misalkan hari ini kayak kayak bertahap dulu. Misalkan hari ini mempelajari tentang hari ini berawan. Terus model kedua apa untuk memprediksi yang cerah. Model ketiga yang hujan. Jadi kayak bertahap gitu. Kayak memperbaiki kesalahan satu persatu. Nah, kemudian memberikan prediksi yang lebih Exibus ini memberikan prediksi yang lebih akurat dan andal, terutama pada dataset besar dan rumit. Jadi kayak dataset yang semakin besar itu, semakin besar, semakin banyak itu dia malah menjadi semakin akurat hasilnya. Nah, next untuk apa algoritma selanjutnya yaitu ada random forest. Nah, random forest ini dia itu menggunakan teknik bagging. Teknik bagging itu uh, di mana beberapa pohon keputusan dilatih secara independen dengan menggunakan subset data yang berbeda. Jadi itu kayak diambilnya itu secara dengan penggantian gitu, secara acak. Nah, jadi prediksi akhirnya yaitu hasil voting mayoritas untuk klasifikasi. Kalau voting mayoritas itu hasil akhir apa itu untuk voting mayoritas itu buat klasifikasi. Kalau hasil akhirnya rata-rata itu tuh regresi dari semua pohon. Jadi kayak ya mirip-mirip sama linear regresi tadi. Nah, next untuk apa itu bentuk selanjutnya itu ada klasifikasi. Klasifikasi itu untuk memprediksi kategori atau label dari data input yang berdasarkan pola yang telah dipelajari dari data sebelumnya yang sudah diberi label. Nah, contohnya ada model KNN. Nah, apa itu KNN? KNN adalah algoritma berbasis jarak yang digunakan untuk klasifikasi di manakah tetangga terdekat dari data baru untuk memprediksi label atau nilai target. Jadi itu kayak KNN itu nanti diambil nilai tetangga terdekat, misalkan mau nentuin nilai K atau nilai tetangga terdekat itu berapa, misalkan 3, berarti nanti 3 teratas tuh diambil. Biasanya tuh kalau mau ngitung KNN itu pakai perhitungan Euclidean distance atau enggak Manhattan. Nah, selanjutnya itu algoritma ini tuh sederhana dan efektif, namun kinerjanya dapat terpengaruh oleh ukuran dan dimensi data. Jadi tergantung datanya juga. Nah, ini kalau uh, nanti datanya bisa pengaruh, bisa ke algoritmenya tuh bisa efektif atau enggaknya tergantung datanya. Nah, ini jadi kayak perhitungan perhitungan apa itu namanya perhitungan KNN-nya. Jadi di sini ada 3 atribut 1, atribut 2, atribut 3, di mana ada kelasnya juga ya atau tidak. Dan kemudian di perhitungan jarak ini dia itu menggunakan uh, Euclidean distance. Kalau nggak salah pakai itu atau bisa juga pakai Manhattan. Nah, jadi kalau udah misalkan udah dihitung semua, nanti itu perhitungan jarak ini nanti diurutkan dari yang kecil, dari terkecil ke terbesar. Nah, dari terkecil ini dia nanti kan mendapat 0,3. Nanti dia menjadi urutan 1 yang di urutan jarak ini. Nah, urutan jarak ini dia mendapatkan urutan yang pertama. Nah, kemudian untuk urutan ke yang kedua dapat yang ini 0,3 juga sama dan urutan ketiga 0,6. Nah, ini kan tadi kan mintanya K3, berarti urutan 1, 2, 3 aja. Ini kalau udah ketemu urutan 1, 2, 3, masih udah diurutin dari nilai jarak yang terkecil, maka kan di sini untuk data nomor 5 ini, kan dia tidak, mobilnya tidak, data nomor 7 tidak, dan nomor 8 kan kelasnya ya. Nah, dari ketiga ini, nilai mayoritasnya itu kan tidak. Berarti nanti perhitungannya, hasil apa itu namanya, klasifikasinya berarti tidak. Gitu. Jadi kayak, misalkan
tiga jarak yang diambil itu mayoritas tuh yang mana. Berarti kalau mayoritasnya tidak, hasilnya tidak. Kalau mayoritasnya iya, berarti hasilnya iya. Nah, next, dan di sini ada itu apa namanya unsupervised learning untuk pembelajaran bagian dari machine learning selanjutnya. Unsupervised learning ini adalah teknik pembelajaran mesin di mana model diajarkan untuk mengidentifikasi pola dalam dataset tanpa adanya label atau target yang dicapai. Contohnya clustering. Uh, jadi kayak clustering gitu, contohnya clustering. Nah, apa itu clustering? Clustering adalah teknik untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok atau cluster berdasarkan kemiripan atau kedekatan karakteristiknya. Contohnya model contohnya itu ada K-means, AHC, dan lainnya. Nah, untuk yang pertama K-means. K-means itu bertujuan membagi data ke dalam kelompok cluster berdasarkan kemiripan antara data-data tersebut. Nah, K-means ini tuh kayak direpresentasikan oleh nama pusatnya itu centroid, yang dihitung sebagai rata-rata dari semua titik yang tergabung dalam klaster. Jadi nanti titik yang terdekat dalam pusat itu dihitung menjadi nilai centroid yang dibagi itu. Nah, di sini kan misalkan ada data persebaran data. Nah, nanti itu dia kan dicari nilai apa centroidnya. Ya sebelumnya itu mau apa itu namanya, mau nentuin dulu mau minta berapa klaster. Misalkan tiga klaster atau tiga kelompok yang terbentuk. Nah, misalkan dalam dalam kelompok ini kan udah apa itu namanya, udah kebentuk kan. Bis nentuin klaster itu nanti dia akan mencari nilai titik tengah atau centroid. Centroidnya itu nanti misalkan di titik sini, berarti untuk yang paling dekat dengan centroid itu masuk ke dalam kelompoknya. Nah, ini begitu juga dengan ini deh kayak yang ini tuh namanya centroid yang titik tengahnya persis, yang ini juga centroid yang biru kotak ini, yang ini bundar juga yang warna merah. Jadi kayak nilai centroidnya di tengah, berarti nanti dia dia bisa apa itu namanya dalam ke kelompok itu juga, yang ini lingkaran juga yang terdekat dengan centroidnya tuh titik seperti itu. Jadi uh, bisa nyari, misalkan kalau bingung mau menentuin apa itu namanya jumlah klaster tuh bisa ditentuin pakai pakai algoritma sendiri sih itu. Biasanya kalau di clustering itu biasanya pakai apa ya, silhouette index. Nek enggak elbow methods itu buat nentuin nilai K-nya juga bisa. Nah, oke. Selanjutnya, tadi kan ada reinforcement. Reinforcement itu jarang digunakan sih. Jadi bisa dapat dipelajarin selanjutnya aja. Nah, jadi pembelajaran kali ini mungkin kalau ada pertanyaan dapat uh, tanya di grup, nggak apa-apa. Boleh tanya aja. Oke. Pada pembelajaran kali ini, terima kasih atas perhatiannya.